welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya itu tentang teknologi perkantoran. Yap, kalau kita bicara tentang teknologi itu gak akan pernah ada habisnya ya. Karena dari waktu ke waktu, teknologi itu selalu berkembang pesat. Nah, apalagi kita nih, sekarang sebagai generasi milenial ataupun generasi yang nantinya akan jadi penerus bangsa ini, itu harus atau wajib banget kita memahami teknologi. Jangan sampai gaptek atau gegap teknologi. Kenapa? Karena nanti ketika kalian akan masuk ke dunia kerja, itu kalian akan dituntut untuk paham betul tentang teknologi. Bahkan kalian itu harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ya. Nah, perkembangan teknologi itu bisa banget kalian rasakan mulai dari sekarang. Atau gini deh, jangan jauh-jauh ke pekerjaan di kantor ya. Kita aja di kehidupan sehari-hari itu, kita nggak lepas dari yang namanya teknologi. Ya, mulai dari gadget, kemudian dari kendaraan, dan apapun itu termasuk teknologi. Apalagi buat kalian yang sekarang masih duduk di bangku SMK dan lagi mempersiapkan diri untuk menanamkan skill-skill yang nantinya akan berguna di masa depan, kalian wajib banget mempelajari tentang teknologi perkantoran. Terlebih lagi nih, khususnya buat yang ambil jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, lalu apa sih sebenarnya teknologi itu? Yuk, jangan berlama-lama, kita akan bahas materinya. Check this out. Oke, sekarang kita akan bahas materinya. Nah, untuk materi teknologi perkantoran itu terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama itu tentang teknologi perkantoran itu sendiri, kemudian otomatisasi perkantoran, dan kantor virtual. Tapi aku akan membaginya menjadi 3 bagian karena kalau disatuin semua itu akan terlalu lama ya. Nah, khusus di video ini aku akan bahasnya tentang teknologi perkantoran saja. Yang lainnya ini akan dibahas di video selanjutnya. Kita mulai untuk teknologi perkantoran. Dari definisinya dulu ya. Definisi dari teknologi perkantoran itu kita lihat dulu deh. Teknologi perkantoran itu terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama adalah teknologi dan kata yang kedua adalah perkantoran. Di mana teknologi itu memiliki arti ilmu tentang keterampilan, dan perkantoran itu memiliki arti tempat berlangsungnya pekerjaan kantor, ya. Nah, pekerjaan kantor di sini itu dimaksudkan seperti administrasi ya, mulai dari catat mencatat, ketik mengetik, surat menyurat, agenda, pembukuan ringan, dan lain sebagainya. Pokoknya semua kegiatan yang bersifat ketata usahaan. Nah, teknologi perkantoran sendiri itu memiliki peran yang sangat penting. Peran yang pertama itu adalah dengan adanya teknologi perkantoran, pekerjaan kantor tentu saja menjadi lebih efektif dan efisien, ya. Selain pekerjaan, informasi juga menjadi semakin ringkas dan akurat. Juga hasilnya itu bisa tepat waktu dan dengan biaya yang relatif rendah, ya. Nah, dari peranan itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa peranan teknologi itu lebih ke efisiensi kerja mengenai data dan informasi yang nantinya akan berpengaruh ke produktivitas perusahaan. Nah, itu definisi teknologi perkantoran. Semakin berkembangnya teknologi perkantoran, tentu saja akan ada dampaknya. Nah, dampaknya sendiri itu ada yang dampak positif dan juga dampak negatifnya. Apa sih dampak dari teknologi perkantoran itu? Yuk kita bahas. Nah, kita mulai dari dampak positif dulu ya, biar memberikan energi positif buat kita yang suka banget sama teknologi. Nah, dampak positif yang pertama itu adalah teknologi sebagai tenaga penggerak. Tenaga penggerak, ya. Dengan adanya teknologi, kualitas kerja itu pasti akan meningkat karena memudahkan. Teknologi itu memudahkan. Kemudian, disiplin dan gairah kerja akan naik.
Dengan mudahnya kita dalam bekerja, otomatis disiplin diri kita dan gairah kita untuk bekerja itu pasti naik. Kemudian, beban tenaga dan pikiran lebih ringan. Yap, karena ada bantuan dari teknologi, tentu saja beban kita sebagai pekerja itu akan lebih ringan. Mau itu beban tenaga ataupun beban pikiran. Kemudian, ketika pekerjaan sudah menjadi lebih ringan, tidak banyak beban, maka pendapatan juga akan meningkat. Ya, karena kualitas produk yang dihasilkan itu jauh lebih baik ketika kita menggunakan teknologi. Itu dampak positif yang pertama. Dampak positif yang berikutnya itu tentang prosedur kerjanya. Dengan adanya teknologi, tentu saja prosedur pekerjaan itu akan menjadi lebih mudah dan lancar. Akan sedikit sekali halangan yang dihadapi. Kemudian, setelah mudah dan lancar, manfaat atau dampak positif dari teknologi itu sendiri adalah singkat. Jadi dengan adanya teknologi itu kita dapat mengefektifkan waktu. Misalkan nih, dari misalnya yang tadinya pekerjaan itu membutuhkan waktu 5 jam, tapi karena dengan adanya bantuan teknologi kita mampu hanya dengan 2 jam saja. Selain singkat, juga tentang efisiensi kerja. Ya, dimana kalau misalkan dengan adanya teknologi itu kita bekerja akan lebih efisien, artinya tepat pada tempatnya. Itu untuk dampak positif di prosedur kerja. Dampak positif dari teknologi perkantoran yang berikutnya itu dilihat dari hasil kerja. Nah, yang pertama itu kualitas dan kuantitas kerja meningkat. Dengan adanya teknologi perkantoran, kuantitas dan kualitas kerja itu pasti meningkat karena terbantu oleh teknologi, ya. Kemudian yang berikutnya standar mutu terpenuhi. Dengan adanya teknologi kita akan bisa membuat standar khusus atau kriteria tertentu untuk memproduksi suatu barang. Dan kriteria itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan disingkirkan. Kemudian, keragaman bentuk dan ukuran produk sangat akurat. Oke deh, aku contohin yang realnya ya. Misalkan, sebuah pabrik makanan itu dia memproduksi biskuit, ya. Dulu waktu dia belum mengenal teknologi atau dia pas masih pakai cara yang manual, dia hanya mampu memproduksi 60 pieces biskuit dalam waktu 10 menit. Itu pun bentuknya tidak sama persis karena dia menggunakan dengan cara manual atau misalnya dibuat pakai tangan, ya. Nah, dengan adanya teknologi, dia bisa atau mampu menciptakan atau memproduksi kue sebanyak 300 pieces dalam waktu 10 menit plus bentuknya yang sama persis. Karena dengan teknologi atau di sini katakanlah teknologinya itu bentuknya mesin pencetak biskuit. Dan dari kualitasnya pun akan terjaga dengan baik mulai dari rasa, bentuk, bahkan tingkat kerenyahan misalkan, ya. Dan kuantitasnya pun itu akan lebih banyak daripada waktu menggunakan cara yang manual. Nah, itu udah jelas banget dampak positif dari teknologi. Nah, sekarang dari sekian banyak dampak positif yang tadi disebutkan, ternyata ada juga loh dampak negatif dari teknologi perkantoran. Emang ada ya? Nah, sekarang kita lihat apa sih dampak negatif dari teknologi perkantoran. Nah, yang pertama dampaknya itu adalah sulit mencari pekerja dengan keterampilan tertentu. Yang namanya teknologi berarti kita menggunakan alat. Tidak semua orang mampu menggunakan alat tersebut. Makanya akan sulit mencari pekerja yang bisa mengoperasikan alat tersebut. Gitu ya, paham kan? Nah, dampak yang kedua itu adalah menambahnya pengangguran. Kenapa nambah pengangguran? Ya karena tadi ketika kita pakai teknologi, ketika kita pakai banyak mesin untuk memproduksi barang,
otomatis jumlah pekerja akan berkurang, ya. Karena kita sudah pakai mesin, maka akan menambah jumlah pengangguran, ya. Karena tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Kemudian yang ketiga itu pemeliharaan mesin yang kurang baik akan menimbulkan pemborosan. Misal, kita udah pakai alat-alat untuk menciptakan atau memproduksi suatu barang. Nah, ketika alat-alat tersebut mengalami kerusakan, itu tentu saja perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk perbaikan. Dan kalau misalkan kerusakan itu fatal, maka biaya yang dikeluarkan pun akan besar. Nah, itu salah satu dampak negatifnya. Kemudian, yang keempat, bila terjadi penggantian mesin baru akan berakibat pada perubahan metode, prosedur, dan perlu diadakan pelatihan kerja. Misalkan nih, tadi mesin yang udah rusak, itu sudah diperbaiki, udah keluar biaya juga, tapi ternyata mesinnya sudah tidak bisa dipakai lagi atau sudah tidak layak pakai lagi, maka si mesin itu akan dikeluarkan, diganti dengan mesin yang baru. Nah, dengan adanya mesin yang baru itu tentu saja akan ada prosedur dan metode baru dalam pengoperasian mesin tersebut. Tentu saja kalau misalkan ada prosedur dan metode yang baru, perusahaan itu harus menyediakan pelatihan khusus untuk memberikan pelatihan kepada karyawannya bagaimana cara atau metode menggunakan mesin yang baru tersebut. Nah, itulah dampak negatif dari teknologi perkantoran. Jadi kita bisa simpulkan bahwa teknologi perkantoran itu memang sangat membantu kehidupan kita, tapi tentu saja dia juga mempunyai dampak. Dampaknya ada yang positif dan ada dampak yang negatif. Dampak yang positifnya itu bisa meringankan pekerjaan kita, kemudian lebih efektif dan efisien, terus membantu membuat diri kita jadi lebih disiplin dan semangat. Juga pendapatan akan meningkat. Tapi selain dampak positifnya, teknologi juga tentu saja mempunyai dampak negatifnya. Tadi kita bisa lihat bahwa dampak negatifnya itu adalah lebih ke sulitnya mencari pekerja yang mampu mengoperasikan alat atau teknologi tersebut. Dan karena banyak alat yang digunakan, maka tenaga dari pekerja itu akan dikurangi, yang nantinya akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, ya. So, itu saja untuk materi teknologi perkantoran, sangat singkat, tapi semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Nantikan video selanjutnya tentang otomatisasi perkantoran dan kantor virtual. Jangan lupa untuk jadi generasi yang paham teknologi. Buat yang sering nonton video aku, terus dukung aku, dan buat yang baru gabung, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum. Terima kasih.